gajian bulan ini lumayan gara-gara lembur. Aku bisa buat kursus jahit nih. Buat mama ya. Mama butuh buat arisan sama beli kebutuhan-kebutuhan mama. Ma, arisan yang mana lagi sih, Ma? Bulan kemarin kan udah pakai buat arisan gajian Ayu. Arisan mama kan banyak. Kalau cuma satu, mana bisa mama beli kebutuhan-kebutuhan mewah mama? Hiasan mewah, baju mewah, semua mewah. Ih, bawel. Ma, jangan maksain diri, Ma. Kalau mama nggak bisa beli baju yang mahal-mahal, jangan paksain. Mendingan uangnya buat dipakai yang lain aja, Ma. Mama kan nggak mau kalah sama temen mama yang punya suami. Mama nggak mau tuh dipandang sebelah mata karena mama nggak punya suami. Dan mama mau buktiin sama mantan suami mama, kalau tanpa dia, mama masih bisa hidup mentereng. Tapi, Ma, uangnya Ayu perlu, Ma. Ayu mau buat kursus jahit, Ma. Ayu punya cita-cita, Ma. Ayu pengen punya butik, Ma. Ayu nggak mau terus-terusan jadi buruh pabrik ini terus, Ma. Ih, udah dapat kerja yang bener, malah aneh-aneh mau buka butik lah, inilah itulah. Udah deh, jangan macem-macem ya. Aduh, bersyukur deh, bersyukur. Ya Allah, mau sampai kapan Mama terus-terusan berfoya-foya gitu? Enggak. Pokoknya aku nggak mau kita punya anak dulu. Kamu tahu nggak, Rat? Berapa usia pernikahan kita? 3 tahun. Selama 3 tahun kamu selalu menunda untuk punya anak. Mau sampai kapan aku tunggu? Hah? Mas, kalau kita punya anak, aku takut kita nggak bisa ngurus anak kita. Kamu tahu kan, Mas, aku itu lagi bener-bener serius sama karir aku. Aku nggak mau nanti kalau aku punya anak, karir aku jadi mandek. Udahlah, Mas, aku mohon sama kamu, kita punya anaknya nanti aja kalau aku udah jadi manajer. Sementara ini kan aku masih jadi kepala bagian di pabrik. Insya Allah, Nat. Insya Allah. Insya Allah kita bisa membesarkan anak kita. Sudah pasti ada rezekinya. Mas, kerjaan kamu tuh nggak bisa diharapin. Apa sih kerjaan kamu? Cuma mekanik di bengkel mobil. Kamu lihat sendiri kan, rumah ini aja yang bayar kreditnya siapa? Aku, Mas. Jadi aku nggak mau kita punya anak, nanti kita dipusingin sama kebutuhan dia. Ya, aku tahu. Gaji kamu jauh lebih besar daripada gaji aku. Tapi kamu nggak usah khawatir, apapun yang terjadi, aku akan menafkahi kamu karena itu udah kewajiban aku sebagai suami kamu. Oh ya? Terus mobil yang sehari-hari aku pakai emang kamu yang beliin? Bukan kan? Baju aku, perhiasan aku. Gaji kamu itu cuma cukup buat beli beras sebulan. Kalau emang dari awal kamu mau hidup sederhana dengan aku, kita bisa. Jadi nggak ada alasan untuk nggak punya anak. Buat apa kamu tunda sampai sekarang? Hah? Udah ya. Aku bener-bener capek banget ngomong sama kamu. Dan aku capek baru pulang kerja, aku mau tidur. Udah. Bayu, kapan kamu mau beri ibu cucu? Ibu kan suka kesepian kalau kamu dan Nadia kerja. Bu, aku juga pengen punya anak sih, Bu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang belum siap. Aku bisa apa sekarang? Ngomongin aku ya? Dari dulu tuh yang diomongin anak mulu. Kamu kan? Kalau ada cucu, kan ibu punya kegiatan untuk ngomong cucu ibu. Bu, kalau ibu memang mau cari kegiatan atau nggak pengen kesepian, ibu tinggal aja di panti jompo. Nat, kamu bisa nggak kalau ngomong tersopan sedikit, ha? Dia ini ibu aku. Dan itu artinya dia mertua kamu. Ibu mertua kamu dan orang tua kamu juga. Kenapa sih? Kamu tuh selalu aja belain ibu kamu, belain aku kayak sekali-sekali. Emang ya, ibu sama anak tuh sama aja. Sama-sama nggak tahu diri. Udah dikasih tempat tinggal, masih aja protes melulu. Udah langsung jadi nggak nafsu makan. Nat! Kamu terusin aja sarapan. Biarkan aja. Bu, ini udah keterlaluan, Bu.
Bayu, sabar ya. Rian, kamu kenapa tega ngelakuin ini sama aku? Ini semua gara-gara kamu udah nolak cintaku, Ayu. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, orang lain juga nggak boleh dapetin kamu. Kamu kejam, kamu biadab, aku benci sama kamu. Ya Allah. Dari mana kamu? Pulang kerja bukan langsung pulang, mana keluyuran? Dari pagi pulang pagi. Emang kemana? Kalau aku cerita habis diperkosa, pasti mama makin marah sama aku. Ih, ditanya malah mewek lagi. Udah masuk sana. Masuk. Ya Allah, cuma Engkau yang tahu cerita kesatuku, ya Allah. Ibu, lihat dong. Mas Reni nggak perhatiin sih baju saya mewah kan? Ini special designer dari Wawan Gunarto. Lihat dong, berlian, mutiara, jam bermerek, tas bermerek. Cuma orang-orang tertentu yang bisa beli ini. Emang ibu-ibu nggak pengen punya barang-barang kayak saya? Kalau boleh tahu bisnis apaan sih Bu Marlina? Saya boleh ikutan nggak? Masa nasib kita begini-begini aja ya Bu ya? Tenang ibu-ibu. Saya nggak pelit kok. Kalau mau ikutan gampang banget. Tinggal setor aja investasi cuma 5 juta rupiah. Abis itu tinggal kipas-kipas dapat untung beli barang-barang mewah kayak saya. Yaudah kita ikutan yuk. Yuk boleh deh Bu. Yuk. Aku bakal dapat untung besar nih. Ayo kamu kenapa? Gak apa-apa sih, Fat. Cuma pusing sama mual. Ngapain kalian di sini? Bukannya kerja malah ngobrol. Ibu Nadia, Ayu lagi mual-mual. Terus kalau ada yang mual atau sakit, bisa santai-santai gitu. Dan kamu Ayu, kamu itu kalau bekerja, disiapkan dong fisik dan mental kamu. Jaga kesehatan. Jangan cuma datang ke pabrik, cuma isi absen dan ngarepin gaji. Itu namanya menurunkan produktivitas kerja. Ngerti kamu? Iya, Bu. Bu, aku pusing, Bu. Gak enak badan. Aku izin ke klinik ya, Bu. Oke. Tapi kali ini aja ya. Kalau sampai besok kamu masih sakit-sakitan, lebih baik kamu saya pecat. Dari hasil tes urin Mbak Ayu, ternyata Mbak Ayu positif hamil. Semoga dengan kehamilan Mbak Ayu ini bisa membuat Mbak Ayu dan suami makin semangat ya. Iya, makasih ya, Dok. Sama-sama. Sayang, jam berapa ini? Kamu baru pulang? Aku tanya sama kamu baik-baik, kenapa kamu diam? Ya aku nggak jawab karena jawaban aku masih sama seperti biasanya. Kamu udah jelas tahu aku pulang malam karena aku harus lembur. Supaya prestasi aku di kantor itu semakin bagus dan jabatan aku cepat naik. Tapi kamu harus ingat posisi kamu.
Kamu itu istri aku. Dan kamu harus bisa ngebagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Oke. Terus kamu maunya apa? Aku nggak kerja, diem aja di rumah. Terus yang bayar cicilan rumah dan mobil siapa? Ngarepin dari kamu. Aduh Bayu, kamu itu sadar dong. Kamu cuma mekanik di bengkel mobil. Berapa sih gajinya? Perlu kamu ngomongin aku seperti itu? Perlu? Gaji aku tuh sangat cukup untuk menghidupi rumah ini, ya. Ngebiayain kamu sangat cukup. Kamu itu harusnya bersyukur. Aku beli barang-barang mewah juga nggak minta sama kamu. Aku pakai uang aku sendiri kan? Ibu ngerti maksud Bayu, Nadia. Bayu hanya ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kerja boleh, tapi kamu jangan lupa kewajiban utama kamu adalah sebagai seorang istri. Tunggu ya. Yang panggil ibu ke sini siapa? Dan siapa yang izinkan ibu untuk bicara dan ikut campur urusan rumah tangga aku? Ibu itu cuma numpang di sini, di rumah aku. Jadi jangan coba-coba ikut campur dan nasihatin aku. Udah deh, biar ibu tahu rasa jadi gelandangan. Mendingan sekarang ibu pergi dari rumah saya. Pergi! Jangan Bayu, sabar Bayu, sabar ya. Jangan aja. Tampar aku lagi, Mas, tampar! Aku nggak pernah takut sama kamu. Nggak pernah takut. Kalau kamu salah, aku yang akan meluruskannya. Sudahlah. Lebih baik ibu pergi dari rumah ini. Ibu tidak ingin rumah tangga kamu lebih berantakan lagi. Bagus kalau ibu kamu sadar diri. Sekarang tunggu apa lagi? Ayo pergi dari rumah saya. Kamu. Nah, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu mau usir ibu aku dari rumah ini. Ya salah ibu kamu sendiri bikin aku kesel. Ya, aku tahu. Kamu marah, kamu kesal. Tapi itu semua nggak akan merubah situasi dan keadaan. Dia tetap orang tua. Kamu mau dari anak durhaka. Ibu pergi, aku juga pergi. Mas. Kamu jangan pergi dong. Kamu itu suami aku, harusnya kamu lebih memikirkan perasaan aku dibanding ibu kamu. Ah, minggir. Mas. Dengar ya. Bagi aku, ibuku adalah segalanya. Ibuku adalah surgaku. Karena kalau nggak ada ibu di dunia ini, aku juga nggak mungkin ada di dunia ini. Ibu pergi, aku juga pergi. Mas. Bu. Ibu. Udahlah Mas, kamu gak usah cari lagi ibu kamu. Ibu kamu itu kan bukan anak kecil, dia udah besar. Ben aja lah dia cari panti jompo terus tinggal di sini. Nat, kamu dengar ya. Sampai kapanpun, aku nggak akan ngebiarin ibu aku pergi begitu aja. Aku akan cari sampai ketemu. Dan kalau kamu masih mau jadi istri aku, kamu harus bisa terima. Ngerti? Mas. Awas kamu ya Bu. Kalau sampai kamu kembali ke rumah ini, aku akan bales. Gara-gara kamu, Bayu jadi berani marah-marahin aku. Umi, apa hukumnya bagi perempuan yang hamil di luar nikah, Umi? Astagfirullahaladzim. Siapa Neng yang hamil di luar nikah sayang? Saya, Umi. Tapi aku mohon, Umi jangan cerita ke siapapun ya, Umi. Termasuk mama saya, Umi. Insya Allah nak, Umi tidak menceritakan aib orang ke orang lain, terutama aib Neng. Cuma kalau menurut Umi, Mama ya harus tahu sayang. Iya, Umi. Ayu tahu, Umi. Tapi Ayu belum siap, Umi. Ayu belum siap. Umi kan tahu sendiri, Mama itu galak. Apalagi kalau tahu Ayu kayak gini. Ayu bakal dimarahin habis-habisan, Umi, sama Mama. Ya Allah, Umi ikut sedih. Kalau tadi Neng Ayu tanya, hukumnya orang hamil di luar nikah. Kalau soal hamilnya yang nggak dosa, nah. Soal anak yang di dalam kandungan juga tidak dosa. Yang dosa itu melakukan hubungan badan dengan seseorang yang belum sah jadi suami istrinya. Kan Allah juga udah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu sekali-kali ngedeketi zina. Zina itu dosa besar, sayang. Iya, Umi. Ayu tahu, tapi ini bukan kehendak Ayu, Umi. Ini Ayu korban diperkosa, Umi.
Kalau gitu Neng kagak salah, nak. Nggak salah, sayang. Karena Neng korban. Ya, semoga Neng nanti dapat suami yang bisa menjadi imam dunia akhirat. Bisa sayang sama Neng, bisa juga sayang sama anak Neng. Tapi apa, Umi? Tapi Neng Ayu harus cepat-cepat nikah, nak. Biar itu anak yang ada di rahim Neng Ayu cepat punya intisab, cepat punya bin atau punya binti kalau dia nanti perempuan. Kan ada 5 hal yang cepat-cepat lebih baik daripada entar-entaran. Walakinnal ajalata sunnatun fi khamsati mawadi'ah. 5 hal lebih cepat, lebih baik daripada entar-entaran, nak. Yang pertama yaitu tazwijul banat. Ya kasus kayak Neng Ayu ini lebih cepat nikah. Yang kedua dafnul mayyit, kalau ada tetangga kita wafat, siapapun wafat, lebih cepat dikuburin. Yang ketiga kalau ada tamu cepat dikasih suguhan. Yang keempat tobat setelah maksiat, itu lebih cepat, lebih baik daripada entar-entaran, sayang. Yang kelima yaitu ada uduyun. Kalau punya utang lebih cepat bayar daripada entar-entaran. Semoga Neng Ayu kuat ngejalanin ujian ini ya, Neng. Makasih ya, Umi. Amin ya Allah. Mumpung Ayu lagi mandi, ini kesempatan aku ambil uang Ayu. Mana duitnya? Apa nih? Ayu! Ayu! Apa ini? Kamu hamil? Kamu hamil? Biar kamu ya. Kamu bikin malu orang tua. Kamu bikin aib keluarga. Ma, aku korban, Ma. Aku diperkosa. Pergi kamu dari sini. Pergi sekarang juga, pergi. Sini, sini. Pergi dari sini. Jangan pernah berani-berani balik ke rumah ya. Ma, aku mohon, Ma. Izinkan Ayu tinggal di sini, Ma. Kalau mau tinggal di sini, Ayu tinggal di mana lagi, Ma? Terserah. Mulai detik ini kamu bukan anak mama lagi. Malu keluarga. Pergi kamu dari sini. Oh, Mbak. 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 Saya antar ke rumah sakit ya. Gak apa-apa kan? Bapak sangat beruntung kandungan ibunya masih bisa selamat. Kamu hamil? Iya, Mas. Tolong dijaga kandungannya ya Mbak, soalnya masih muda banget, belum sampai 3 bulan. Jadi harus lebih berhati-hati. Iya, Dok. Ini saya kasih resepnya, ada multivitamin dan juga obat luka luar untuk menyembuhkan lecet-lecet luka Mbak ya.
Makasih ya, Dok. Maaf ya Mas, aku udah merepotkan Mas. Gak apa-apa. Oh ya, saya Bayu. Saya Ayu Mas. Yuk. Loh, itu kan Bayu, suaminya Nadia. Ternyata dia laki-laki hidung belang. Apa? Apa saya nggak salah dengar? Suami saya jalan dengan perempuan lain dan bergandengan tangan. Iya Nadia, aku juga benar-benar nggak nyangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, kamu buruh di tempat saya kerja kan? Ibu Nadia. Nat, Dasar ya, kamu tuh emang pelakor murahan. Kamu berani-beraninya ngerebut dari saya. Hah? cukup! Enggak Bu, aku gak ngerebut sama Ibu Nadia. Dasar kamu pelakor murahan. Cukup! Terlaluan kamu ya. Ayu tuh lagi hamil sekarang. Hamil kamu bilang? Oh, pantesan ya. Kamu sering muntah-muntah di pabrik rupanya karena kamu lagi hamil. Dasar kamu kurang ajar, kamu jahat, kamu jahat sama aku. Kamu berani nyadatin aku. Aku tahu kok. Kamu sengaja selingkuh dari aku karena kamu ingin punya anak dari wanita lain kan? Karena aku nggak mau kasih kamu anak. Kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya. Kamu tinggal di rumah yang aku beli pakai uang aku. Kamu hidup dari gaji aku dan sekarang kamu berani ngehianatin aku. Emang dasar kamu kurang ajar. Oke. Aku nyerah. Aku udah gak kuat hidup dengan kamu lagi. Aku udah gak kuat. Kamu selalu ngungkit-ngungkit mengenai rumah ini rumah kamu. Dan kamu selalu ngomongin gak baik tentang aku. Mulai sekarang, kita cerai. Apa? Bayu, udah Nadia. Laki kayak gitu biarin dia pergi. Lagi pula kamu tuh lebih kaya. Kamu bisa cari laki-laki yang lebih matang. Lihat aja, aku akan balas dia. Karena semua hidup aku tidak pernah dipermalukan seperti itu. Lihat aja kamu, Ayu. Aku akan buat kamu menderita sampai sisa hidup kamu. Yuk, untuk sementara waktu kita tinggal di sini ya. Tapi ya maklum lah, kecil terus tempatnya nggak bagus-bagus banget. Ini udah bagus banget kok Mas. Aku aja udah bersyukur banget Mas. Sekali lagi makasih ya Mas ya udah nolongin aku. Jadi Nadia tuh bos kamu? Iya Mas, Bu Nadia bos aku. Tapi aku jadi nggak enak Mas. Aku jadi kayak perusak rumah tangga orang. Kamu tuh nggak salah. Ya, semua ini terjadi karena cuma salah paham aja. Itu aja kok. Mana sih alamat Ayu? Harusnya kan alamat dia itu ada di dalam daftar tenaga kerja pabrik. Ini dia. Akhirnya aku menemukan alamat Ayu. Aku akan suruh orang untuk segera menghabisi dia. Buka pintunya! Buka! Buka! Siapa sih gedor-gedor rumah orang seenaknya? Di mana Ayu, Bu? Tahu tuh anak di mana sekarang? Ayo kita geledah aja. Jangan seenaknya ya. Ayo! Dia berani gedor-gedor rumah orang. Ayo! Kurang ajar. Ayo ngapa? Mana dia? Mana? Ayo geledah lagi. Terus. Lo tahu nggak ada? Terus ini dicari. Oke. Kali ini kita percaya kalau Ayu nggak ada di sini. Saya nggak akan segan-segan berbuat kasar sama ibu. Kalau sampai ibu berani nyembunyiin Ayu. Jangan banyak ngomong, sana keluar. Keluar semua. Ayo. Iya. Kemana pergi
Kata ibunya Ayu sudah diusir dari rumahnya, Bu. Soalnya dia hamil di luar nikah. Saya nggak peduli apa yang terjadi dengan perempuan murahan itu. Tugas kalian cari dia sampai dapat dan lenyapkan dia dari muka bumi ini. Ngerti nggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Tunggu apa lagi kalian? Cepat cari dia, ayo. Siap, Bu. Siap, Bu. Ayo hamil. Bener dugaan aku. Pasti yang hamil dia Mas Bayu. Kurang ajar. Halo Siva. Iya. Siva, aku beberapa hari ini nggak masuk kerja dulu ya. Emangnya kenapa, Ayu? Kamu masih sakit ya? Enggak Siva, aku udah sembuh kok. Tapi aku lagi banyak kerjaan. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Ayu, nanti kapan-kapan aku mainnya ke kontrakan kamu. Aku kangen banget sama kamu. Iya Siva, kamu main aja. Kamu kalau lagi bete, main aja ke sini ya. Aku juga bete di kontrakan sendirian. Oh ya Siva, udah dulu ya. Nanti Bu Nadia lihat, nanti kamu dimarahin. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih tahu saya. Di mana Ayu tinggal? Saya nggak tahu Bu Nadia. Nggak tahu ya. Berani kamu bohongin saya. Jelas-jelas barusan saya dengar kamu bicara sama Ayu. Ayo cepat kasih tahu saya. Aduh gimana ya? Kalau aku kasih alamat Ayu, takutnya Bu Nadia bakal nyakitin Ayu. Gini aja deh. Saya kasih kamu dua pilihan. Kasih tahu alamat dia sekarang, atau kamu saya pecat dari sini sekarang juga. Ayo kasih tahu. Iya Bu. Ayu tinggal di Jalan Blossom nomor 6. Blossom nomor 6. Iya. Akhirnya aku sekarang tahu di mana Ayu berada. Balas dendamku sama Ayu sebentar lagi terbayarkan. Ini uang buat investasi sama Bu Marlina. Terima kasih. Bu Marlina, kalau saya mah minggu depan aja ya. Gak apa-apa, tapi artinya untungnya minggu depannya lagi. Kalau saya ini Bu. Terima kasih. Ibu-ibu gak usah khawatir ya. Terima kasih udah percaya sama saya untuk investasi di bisnis ini. Dijamin minimum untuknya 200%. Bu Marlina, ngomong-ngomong, Ayu kemana ya? Kok nggak kelihatan sih? Ibu gimana sih? Ayu kan udah nggak tinggal di rumah. Ayu kan udah diusir gara-gara hamil luar nikah. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Ibu-ibu, kalau nggak pada ngomongin Ayu, pulang aja deh. Ngapain di sini? Rempong bener jadi ibu-ibu. Maaf Bu Marlina, saya kan cuma nanya doang. Kok Ibu jadi marah sih? Mas, walaupun Mama udah ngusir aku, tapi aku tetap sayang sama Mama. Aku kangen sama Mama, Mas. Aku ngerti bagaimana perasaan kamu sekarang. Dan gak jauh beda. Aku juga kangen sama ibu aku. Aku udah lama gak ketemu. Bahkan aku gak tahu di mana ibu berada sekarang. Udah, kamu sabar. Ya. Ayo, keluar. Saya tahu kamu ada di dalam. Ayo, keluar, ayo. Nah, ini dia Pak. Ini dia pelakor yang udah ngerebut suami saya. Dan parahnya lagi, dia sudah hamil karena berzina sama suami saya. Waduh, kalau begitu saya sebagai RT di sini tidak akan membiarkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berduaan. Paham ya? Pak, Bu, tolong jangan ngomong sembarangan ya. Apa yang dibilang sama Nadia itu semuanya nggak benar. Saya memang suaminya dia. Tapi sekarang saya sedang memproses untuk bercerai dengan dia. Mas, kamu ingat ya? Kamu itu mau menceraikan aku gara-gara pelakor ini kan? Mbak, dengerin saya dulu Mbak. Diam kamu ya. Saya nggak perlu penjelasan apapun dari pelakor kayak kamu. Ayo, tolong sekarang kamu tinggalkan kontrakan saya. Saya nggak sudi kontrakan saya jadi tempat mesum. Cepat pergi. Ayo. Mas,
Tolong ya sopan sama perempuan. Gak malu apa? Pergi. Udah sana pergi. Ayo, ibu, bapak. Paling nggak aku bisa puas ngeliat Ayu makin menderita. Tapi ini masih awal, Ay. Wah, Ayu sama siapa? Pasti orang kaya. Aku harus pura-pura baik nih sama Ayu. Ayu, Mama, sayang, kamu dari mana sih? Mama nyariin kamu, Mama bingung kamu kemana aja. maafin Ayu ya, Ma. Mama maafin kok. Kamu siapa? Kamu orang yang menghamili anak aku ya? Maaf Tante, tapi saya bukan orang yang Tante maksud. Saya Bayu. Bukan dia, Ma, yang menghamili Ayu. Bodoh amat. Dia harus jadi suami Ayu. Lumayan. Nanti aku bisa porotin. Jangan bohong kamu. Kamu pasti udah perkosa anak saya kan? Jadi kamu harus nikahi anak saya. Ma, bukan Mas Bayu, Ma. Bukan Mas Bayu yang harus tanggung jawab kehamilan aku. Bukan. Diam kamu. Pokoknya Bayu harus nikahi kamu. Atau sekarang juga saya teriak supaya warga tahu kalau kamu sudah menghamili anak saya dan kamu nggak mau tanggung jawab. Tapi bukan saya pelakunya, Tante. Tolong! Pemuda ini udah menghamili anak saya dan dia nggak mau tanggung jawab sekarang. Semuanya tenang ya, biar saya jelasin semuanya. Jadi... Iya. Dia nggak mau tanggung jawab kan? Ajar, berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Kita hajar aja. Hajar. Kamu masuk. Kamu harus bertanggung jawab. Kalau enggak, kamu akan kami arak keliling kampung. Oke. Saya bakal nikahin Ayu. Kalau bukan saya pelakunya. Nah gitu dong. Harus tanggung jawab. Yuk. Mulai sekarang kita tinggal di sini ya. Rumah baru kita. Ya rumah ini kecil tapi aku juga belinya kredit. Tapi bagus kok, Mas. Ayu suka. Bayu, Mama pulang dulu ya. Maaf, Mama banyak urusan. Iya, Ma. Oh iya, Mama jangan lupa ya main ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk Mama. Oh iya, tenang aja. Pasti Mama sering-sering datang ke sini. Tapi Mama boleh pinjam 3 juta. Mama ngapain sih kamu minjem itu, Ma? Maaf, Ma, tapi kalau 3 juta Bayu nggak ada uangnya, Ma. Tapi bentar, Ma, bentar. Bayu adanya 1 juta. Gak apa-apa. Pakai aja, Ma. Makasih Bayu. Udah ya. Hati-hati ya, Ma. Mas Bayu, maafin Mama ya, Mas. Mama jadi ngerepotin Mas. Belum apa-apa, Mama udah minta uang ke Mas. Yuk, kamu dengerin aku. Udahlah, gak usah kamu pikirin ya. Kamu kan istri aku sekarang. Itu artinya Mama kamu juga Mama aku. Iya, Mas. Tapi kan aku takut Mama jadi kebiasaan. Udahlah, aku bilang. Selagi aku bisa, anggap aja amal. Kan gak mungkin juga seperti itu terus selamanya. Yaudah, kita masuk yuk. Ada Bu Marlina, lihat. Bu Marlina. Tunggu ya. Bu Marlina, awas ya kalau Bu Marlina sampai bohong mengenai investasi kita. Kita semua bakal menjarain Bu Marlina. Mana ada bohong. Lihat nih. Saya kan baru aja belanja nih dari hasil investasi yang sebelumnya. Lagian kan ibu-ibu kan baru aja nyimpen. Baru banget. Mana mungkin udah cair. Sabar kan apa? Saya mau istirahat dulu ya. Sabar ya. Pasti nanti keluar.
nanti bisa kayak saya kok. Tapi saya mau istirahat dulu ya. Ya, istirahat dulu Bu, bye. Semoga dia nggak bohong ya. Iya, kita bisa represi sama kayak dia ya. Iya ya. Mas, aku masih nggak percaya ya. Kamu lebih milih buruh pabrik itu dibandingkan aku. Nat, kamu dengar ya. Aku tuh nggak pernah milih antara kamu atau Ayu. Lagian semua udah terjadi kok. Aku sudah nikah sama Ayu. Apa kamu bilang? Kamu udah nikah sama perempuan pelakor itu. Kamu dengerin aku baik-baik ya. Sampai kapanpun aku nggak akan sudi dimadu sama perempuan murahan itu. Kamu pikir itu kemauan aku? Hah? Enggak. Tapi semua udah terjadi. Nasi udah jadi bubur. Enak kamu bicara, emang dasar kamu tuh laki-laki kejam, tau gak? Oke. Ya, kamu dengerin aku. Aku hargai niat baik kamu. Mau kembali sama aku. Tapi aku nggak bisa. Semua udah terlambat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, bangun Bu. Ibu mau kemana? Yuk ke rumah saya aja Bu. Ya Allah. Bentar Bu. Ayo Bu. Ya Allah, pelan-pelan. Aku sendirian sih. Sayang, aku jalan deh. Ya, hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa ya? Ngapain di sini? Kok gembel masuk sini? Itu mau maling ya jangan-jangan. Saya Ma. Ibu ini tadi pingsan di jalan, Ma. Ayo kasihan ngeliatnya. Jadi untuk sementara waktu, ibu ini tinggal di sini dulu, Ma. Mama tumben kesini, Ma. Ada apa, Ma? Ya mama mau minta duit lah, mau apa lagi? Pasti kamu dapat duit dari suami kamu kan? Ayo nggak ada uang, Ma. Mas Bayu belum ngasih. Kalau Mas Bayu belum ngasih, ngapain sih tuh harus milih-milih gembel kayak begini? Bagus, Mas. Lumayan kayaknya kalau buat dijual. Ma, jangan, Ma. Ma, jangan, Ma. Ini nggak lama sekali aku, Ma. Ya Allah, Bu. Jangan. Itu kan gelang anak Ibu. Lebih baik berikan saja, bukan anak Ibu kan kasihan, Bu. Gembel. Nggak salah situ ikut campur. Udah bagus gak diusir. Diam sana, nggak usah banyak ngomong. Ma, tolong, Ma. Ma balikin, Ma. Ini, Ma. Ayo, terus. Coba. Sana. Astagfirullahaladzim. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ya ampun, Ibu. Bayu. Ibu tuh kemana aja sih, Bu? Aku tiap hari nyariin Ibu. Ini sudah kehendak Allah, Bayu. Mas, jadi ibu ini ibu kandung Mas Bayu? Iya. Bu. Bu, ini mantu Ibu. Namanya Ayu. Jadi, kamu sudah menikah lagi, Bayu. Gimana dengan Nadia? Udah, Bu, ya. Nanti aku bakal jelasin semuanya ke Ibu. Yang penting sekarang aku mau Ibu istirahat dulu. Ibu jangan banyak pikiran. Yuk, kamu tolong beresin kamar tamunya buat Ibu. Iya, Mas. Ayo, Pak.
Sayang, aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu sudah keluar dari rumah. Ini saatnya aku beraksi. Ibu? Ibu ngapain di sini? Nadia, apa kabar Nadia? Gak usah pakai basa-basi deh, Bu. Ibu itu pasti seneng kan? Mas Bayu sudah menikah sama si Ayu itu, pelakor itu. Ngaku aja deh. Ibu sama anakku sama-sama nggak benar. Nadia, saya sudah diberitahu oleh Bayu dan Ayu. Itu bukan salah mereka kalau akhirnya mereka tuh bisa menikah. Udah ya, saya nggak butuh penjelasan dari Ibu. Sekarang saya tanya sama Ibu. Mana Ayu? Jawab! Waalaikumsalam. Bu Nadia. Sini Kang. Bu, lepasin Bu, ini ada apa? Saya akan buat perhitungan sama kamu. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya dengan suami saya. Dan Ibu, tunggu tanggal mainnya ya. Urusan saya dengan Ibu dan Mas Bayu belum selesai. Ngerti? Nadia, jangan sakitin Ayu, Nadia. Apa sih? Lepasin. Nadia, Ayu. Iya, Nat. Halo Bayu. Kamu tahu nggak siapa yang lagi sama aku? Ayu sekarang ada di tangan aku. Nat. Aku nggak main-main sama kamu ya. Kamu dengerin aku sekarang. Masalah kamu sama aku nggak ada hubungan dengan Ayu. Jangan pernah kamu bawa masalah kita dengan Ayu. Ayu tuh nggak ada hubungannya. Kamu ngerti nggak? Ya jelas dia terlibat dong. Kan dia yang bikin rumah tangga kita hancur. Hancur kamu bilang. Asal kamu tahu, kamu yang bikin hancur semuanya, bukan Ayu. Kamu nggak sadar ya, sebelum aku ketemu sama Ayu, itu udah sering berantem kan? Enggak. Kalau nggak ada Ayu hidup kita, dan kalau kamu nggak nikah sama dia, rumah tangga kita masih bisa diperbaiki. Memperbaiki? Enggak. Udah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi sekarang. Ya, dan aku minta sama kamu, jangan pernah kamu sakitin Ayu. Kalau kamu marah sama aku, silakan. Kamu marah, ya? Lepasin Ayu. Aku memang marah kok sama kamu. Tapi aku lebih marah sama dia si pelakor ini. Dan kalau kamu mau dia selamat, sekarang juga kamu datang. Halo? 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 Nat, halo? Yuk! Ayo! Akhirnya kamu datang juga, Mas. Ternyata kamu benar-benar peduli ya sama pelakor ini. Buruh aku, bawahan aku. Nat. Apa sih Ayu, Nat? Ayu tuh lagi hamil sekarang. Aku nggak peduli sama kehamilan dia, Mas. Sekarang juga, kalau kamu pengen dia selamat, ambil ini dan tanda tangan di surat pernyataan. Cepat ambil. Tanda tangan. Kamu mau ke tanda tangan? Iya. Gak usah mimpi kamu. Sampai kapanpun aku gak mungkin menceraikan Ayu. Karena Ayu adalah istri sahnya aku. Kamu pikir pernikahan ini main-main? Hah? Pernikahan itu sesuatu yang sakral. Oke. Kalau memang kamu lebih memilih istri sah kamu ini celaka, fine. Kamu lihat kan botol ini? Ini isinya air keras. Kamu tahu dong apa hasilnya kalau aku siram ini ke mukanya. Nat. Kamu dengerin aku sekarang ya. Kamu dengerin aku. Ya. Apa yang kamu lakukan itu cuma akan memperburuk situasi dan keadaan. Kamu mau masuk penjara. Hah? Udahlah, kamu gak usah banyak omong, Mas. Aku udah gak takut apapun. Sekali lagi aku bilang sama kamu. Tanda tangan di surat itu. Enggak. Aku nggak akan pernah tanda tangan surat ini. Oke. Nat. Jangan, Nat.
Siap. Target sudah tidak bernyawa lagi. Bayu, Nadia. Nadia, Bu Nadia. Bayu, selamat. Ngapain sih nangisin kematian si Nadia? Dia tuh udah celakain kamu. Semua itu ada balasannya. Dia udah dapat hukuman atas perbuatannya sendiri. Gak usah nangisin. Tapi Ma, Ayu merasa bersalah Ma. Nadia meninggal gara-gara Ayu. Nadia marah Ayu nikah sama Mas Bayu Ma. Dasar bodoh. Kamu itu butuh bapak buat anak kamu. Lagian makanya ya, jadi anak itu harus dijaga diri. Jangan sampai hamil di luar nikah dong. Selamat siang. Dengan Ibu Marlina? Iya Pak, siang Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ibu saya tangkap atas kasus penipuan investasi bodong. Enggak Pak, itu fitnah Pak. Enggak ada Pak, enggak ada. Itu enggak benar Pak, enggak benar Pak. Ngapain gitu, Ma? Enggak ada. Fitnah. Bu Marlina, kita sudah cross-check perusahaan Bu Marlina. Ternyata perusahaan fiktif. Benar. Bu Marlina harus tanggung jawab. Balikin uang kita. Enggak Bu. Bonusnya pasti keluar Bu. Saya janji Bu. Minggu depan Bu. Minggu depan enggak bohong Bu. Benar Bu. Alah, bohong. Udah bawa aja Pak. Oh ya. Pak, jangan Pak. Ayo Bu. Enggak Pak. Enggak, jangan Pak. Nanti bisa dijelaskan di kantor polisi. Nanti bisa dijelasin kantor. Ayo Bu. Yuk, kamu mau kemana? Mas Bayu, kita kan menikah karena terpaksa Mas. Jadi lebih baik kita akhiri hubungan kita sampai di sini aja Mas. Aku nggak mau membalik Mas Bayu lagi. Yuk, kamu dengerin aku. Gak ada yang berhak mengatur masa depan seseorang kecuali diri kita sendiri. Aku tuh bahagia sama kamu, aku udah nyaman sama kamu. Dan kamu istri aku nggak mungkin cerai sama kamu. Kamu jangan dengerin aku lah. Kamu denger ya, aku janji sama kamu, aku janji. Aku bakal nganggap anak kamu seperti anak kandung aku sendiri. Itu janji aku sama kamu. Ya? Mas Bayu, makasih banyak ya. Cuma ini yang bisa Ayu bilang. Makasih Mas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, Allah itu memang maha adil. Di dalam Asmaul Husna juga sering kita sebut ya adlu. Allah itu yang maha adil. Adilnya artinya gimana? Peraturannya itu sama memberikan manfaat semua. Buat anak ya ada manfaatnya, buat orang tua juga ada manfaatnya. Kalau dalam istilah setiap harinya kita sering dengar anak durhaka, ya kan? Tumi katanya anak durhaka banget itu. Ngapa? Ngelawan mulu sama emaknya, ngelawan mulu sama bapaknya. Nah, timbul di pertanyaan dalam hati kita, apakah juga ada orang tua yang durhaka? Jawaban Umi tentu ada dong. Kalau anak ada yang durhaka, orang tua juga ada yang durhaka. Itu namanya adil. Allah itu di dalam memberikan peraturan. Terus jamaah ada yang nanya ke Umi begini, Mi, kalau orang tua yang durhaka itu yang bagaimana? Orang tua yang durhaka itu tentunya yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Kata Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, hakul waladi ala walidihi,
Kewajiban orang tua tuh ada 4. Yang pertama ayuhsinasmahu. Kalau punya anak kasih nama yang cakep, yang ada artinya. Ya alhamdulillah bukan ngagul kayak nama Umi Qurrata Ayun ini kan ngetop banget kan ya. Semua umat Islam insya Allah kenal dengan Qurrata Ayun sebab ada di doa kan. Setelah anak itu dikasih nama, apa kewajiban orang tua yang kedua? Wa adabahu, wajib memberikan pendidikan. Tuh, wajib ngajarin anak tuh. Nih ibu-ibu nih anaknya juga wajib diajarin tuh ngaji. Kadang-kadang kalau ngajarin anak, Masya Allah kayak polisi nangkep maling. Galak banget ya. Padahal anak adalah amanat yang harus kita kasih pendidikan. Karena kewajiban orang tua yang kedua memberikan pendidikan. Yang ketiga, wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Orang tua itu wajib ngurusin, kalau bahasa Umi mah ngurusin. Memberikan nafkah, memberikan uang jajan. Nah, kalau anak sudah disekolahin, udah dikasih nama, udah diurusin sampai gede. Nah, kalau udah gede, wa ayyuzawwijahu idza adraka, kalau udah ketemu jodohnya, kalau udah ada yang suka, kewajiban orang tua yang terakhir yaitu menikahkan. Ini kadang-kadang mohon maaf, survei membuktikan banyak orang tua zaman sekarang yang diambil cuma yang keempat doang, giliran anaknya udah gede. Baru dia bilang itu anak gue tuh katanya, ntar gue nikahin tuh katanya sama si Anu katanya yang kayaan. Dulu kecilnya nggak pernah diurus, berarti orang tua itu tidak melakukan kewajibannya. Kalau orang tua tidak melakukan 4 kewajibannya tadi, maka kalau menurut Umi termasuk orang tua yang durhaka. Sebab apa? Anak adalah amanat yang Allah titipkan. Nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Diperiksa satu-satu. Kamu sini. Kata malaikat, coba saya periksa amal perbuatanmu selama di dunia. Anakmu kamu urusin apa tidak? Anakmu kamu kasih sayang apa tidak? Anakmu kamu kasih pendidikan apa tidak? Semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ya, mudah-mudahan kita semua ini tergolong orang tua yang tanggung jawab. Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, cukup ya apa-apa yang dapat Umi sampaikan, karena Umi harus pindah ke tempat pengajian yang lain. Nanti kita lanjutkan ngajinya lagi. Insya Allah ilmu kita manfaat, anak kita jadi anak yang soleh dan solehat, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmat. Mohon maaf saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.